Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk berdaya. Halo semuanya, saya Salsa Ananta Uktariana, NIM 43040230123 dari kelas 1D Program Studi Psikologi Islam dari Fakultas Dakwah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum, dosen pengampu Ibu Sofi Pujiastuti MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari buku Psikologi Pendidikan, Refleksi Teoritis Terhadap Fenomena oleh Baharudin tahun 2016, yaitu Perhatian dan Kelelahan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan beberapa rumusan masalah mengenai perhatian dan kelelahan. Yang pertama ada pengertian perhatian, yang kedua syarat-syarat menarik perhatian, yang kedua macam-macam perhatian, yang keempat faktor pengaruh perhatian, dan yang kelima, cara mengontrol perhatian. Untuk materi selanjutnya yaitu kelelahan, yang pertama ada pengertian kelelahan, yang kedua manfaat isyarat kelelahan, yang ketiga ada macam kelelahan, yang keempat gejala kelelahan, dan yang kelima cara menghilangkan kelelahan. Yang pertama ada pengertian perhatian. Nah, apa sih perhatian itu? Menurut Ghazali, perhatian merupakan salah satu aktivitas psikis di mana jiwa semata-mata tertuju pada objek atau sekumpulan objek. Dengan kata lain, perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan pada sekelompok objek. Namun, dalam waktu yang sama, individu dapat memerhatikan objek yang sama sekaligus. Oleh karena itu, yang diperhatikan akan benar-benar disadari dan dalam pusat kesadaran. Untuk syarat menarik perhatian sendiri ada 3. Yang pertama yaitu inhibisi, merupakan pelarangan atau penyingkiran isi kesadaran yang tidak diperlukan atau menghalang-halangi masuk ke dalam lingkungan kesadaran. Misalnya, kita sedang bersiap diri untuk menempuh ujian. Agar perhatian kita tetap terarah pada tugas ujian, maka hendaknya ada inhibisi. Artinya, segala apa yang mungkin mengganggu harus dicegah, jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita. Yang kedua ada apersepsi, merupakan pengerahan dengan sengaja semua isi kesadaran, termasuk tanggapan, pengertian, dan segala aspek yang bersesuaian atau berhubungan dengan objek pengertian itu sendiri. Tujuannya agar proses mental kita lebih memahami objek yang menjadi sasaran. Yang ketiga ada adaptasi. Dalam konteks perhatian, adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap suatu hal yang akan diperhatikan. Misalnya, proses adaptasi antar budaya merupakan proses interaktif yang berkembang melalui kegiatan komunikasi individu pendatang dengan lingkungan sosial budayanya yang baru. Kemudian, untuk macam-macam perhatian, dari segi timbul, ada perhatian spontan yang merupakan perhatian yang muncul dengan sendirinya. Misalnya, saat kita minat terhadap musik, maka perhatian kita akan tertuju pada musik. Dan ada perhatian tidak spontan, yaitu perhatian yang harus ada kemauan untuk menimbulkannya. Misalnya, saat kita tidak suka terhadap suatu matkul, tetapi kita harus memiliki nilai yang cukup untuk lulus, maka harus tekun dalam mengikuti perkuliahan tersebut. Jadi, harus ditimbulkan perhatiannya untuk dapat mengikuti matkul tersebut. Dari segi banyaknya objek, ada perhatian sempit dan perhatian luas. Perhatian sempit adalah perhatian individu yang hanya memerhatikan objek yang sedikit. Sedangkan perhatian luas adalah perhatian individu yang dapat memperhatikan banyak objek sekaligus. Misalnya, saat melintas di sebuah kota dengan banyak toko yang menarik, banyak objek yang dapat kita tangkap, kita rasakan, dan kita dengar sekaligus. Terkait dengan perhatian sempit dan luas, perhatian dibedakan lagi menjadi perhatian konsentratif dan perhatian distributif. Perhatian konsentratif adalah perhatian yang ditujukan kepada satu objek, contohnya saat memancing, memanah, dan menembak. Lalu perhatian distributif sendiri adalah perhatian yang ditujukan pada beberapa objek dalam waktu yang sama, misalnya saat mengetik dan mengendarai kendaraan. Ditinjau dari sifatnya, perhatian dibagi menjadi perhatian statis dan perhatian dinamis. Perhatian statis adalah perhatian yang tetap terhadap satu objek tertentu. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang menaruh perhatian pada mata kuliah matematika, karena itu dia sulit untuk memindahkan perhatiannya ke mata kuliah yang lain. Sedangkan perhatian dinamis adalah perhatian yang pemusatannya berubah. Kemudian berdasarkan derajatnya, perhatian dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu perhatian tingkat tinggi, di mana individu kadang melupakan waktu dan keadaan sekeliling. Dan yang kedua yaitu perhatian tingkat rendah. Lalu apa aja sih pengaruh perhatian itu? Nah, untuk faktor pengaruh perhatian sendiri ada 8, yaitu pembawaan, latihan dan kebiasaan, kebutuhan,
kewajiban, keadaan jasmani, keadaan jiwa, suasana sekitar, dan kuat tidaknya perangsang dari objek. Untuk materi yang kedua yaitu kelelahan. Apa sih kelelahan itu? Nah, kelelahan merupakan isyarat bahwa energi dalam tubuh menjadi sangat susut akibat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam aktivitas atau pekerjaan. Oleh karena itu, jika seseorang dalam keadaan lelah, akan timbul ketegangan. Pada saat itu juga aktivitas atau pekerjaan harus dihentikan dan diganti oleh kegiatan yang lain. Dengan kata lain, seseorang yang mengalami kelelahan harus beristirahat sehingga tercapainya keseimbangan kembali, atau sampai energi tubuh kita kembali seperti semula. Isyarat kelelahan juga memiliki manfaat. Jika kita tahu bahwa tubuh kita lelah, kita dapat sesegera mungkin untuk menghemat tenaga dan melakukan pekerjaan ringan atau kegiatan berlainan jenisnya. Beberapa kegiatan ringan dapat dilakukan agar jasmani dan rohani yang sangat kelelahan dapat beristirahat. Beristirahat sangat dibutuhkan oleh kesehatan karena dapat mencegah pemakaian tenaga atau energi yang berlebihan. Kelelahan sendiri ada dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani merupakan kelelahan yang diakibatkan oleh kegiatan tubuh kita, sekaligus memberi isyarat bahwa tubuh kita tidak mampu lagi untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Gejalanya bisa berupa pegal-pegal atau keinginan untuk berbaring dan tidur. Selanjutnya, kelelahan rohani, yaitu kelelahan yang diakibatkan oleh kerjanya otak dan sekaligus memberi isyarat bahwa otak kita tidak mampu lagi untuk berpikir, mengingat, konsentrasi, dan sebagainya. Gejalanya dapat berupa hilangnya daya ingatan, cepat lupa, berkurangnya minat, dan sebagainya. Menurut Thorndike, orang yang banyak melakukan pekerjaan akan mengalami dua peristiwa. Yang pertama yaitu subtraksi atau berkurangnya energi sehingga timbul kelelahan. Yang kedua ada gejala aditi, yaitu penambahan kecenderungan pengerem dan penghambat sehingga menurunnya kurva satisfaction atau kepuasan. Dengan kata lain, muncullah keenggangan yang makin banyak untuk melanjutkan pekerjaan. Untuk gejala kelelahan sendiri ada 6, yaitu perasaan gelisah, sering ribut atau mudah marah, sukar dikendalikan, sering melihat jam, hilangnya daya minat, dan yang terakhir yaitu tidur. Untuk menghilangkan kelelahan sendiri ada beberapa cara. Yang pertama yaitu tidur, yang kedua istirahat, yang ketiga perbaikan sirkulasi darah yang dapat dilakukan di luar ruangan untuk menghirup udara segar, yang keempat mengoleskan aromaterapi, dan yang terakhir melakukan hal yang disukai. Untuk melakukan kegiatan yang disukai ini, jika hal yang disukai merupakan kegiatan yang berat untuk tubuh kita dapat beristirahat terlebih dahulu. Jika sudah dirasa kita kuat untuk melakukan hal yang kita sukai, baru kita melakukannya. Itu tadi penjelasan mengenai materi perhatian dan kelelahan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.